Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Bang RG. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas ada 12 pinjol yang legal yang berizin OJK dengan kredit macet paling parah, menandakan pinjol akan bangkrut. Jadi tunggu saja. Yang saat ini yang belum bisa melunasi pinjolnya, tunggu saja ya. Saya ada beberapa laporan dari teman-teman kita yang sudah gagal bayar 1 hingga 2 tahun tetapi slik OJK-nya bersih. Ya, kategori lancar, kategori 1. Itu menandakan hutang dihapuskan. Jadi 12 pinjol ini coba kita baca sebentar dulu ya. Ini diliput dari CNBC Indonesia yang beritanya cukup akurat. Pinjaman online pinjol alias P2P lending menawarkan kemudahan peminjaman dana kepada masyarakat. Akibatnya banyak masyarakat yang kepincut layanan ini, termasuk generasi Z dan milenial. Ya, menurut data statistik OJK terbaru, para pemuda yang berusia 19 tahun hingga 34 tahun masih menjadi penyumbang utama kredit macet pinjol dengan nilai 782,16 miliar atau naik 2,23% dari Rp 765 miliar. Adapun jumlah rekening aktifnya mencapai 232.000 entitas. Ya, besar sekali. Secara keseluruhan kredit macet di atas 90 hari di kalangan perseorangan berjumlah 1,94 triliun. Besaran ini didominasi oleh kalangan laki-laki sebesar 800 miliar, sementara perempuan penyumbang sebesar 710 miliar. Hal ini menggerek capaian kredit macet lebih dari 90 hari di bulan Juli 2023, melonjak 59,42% secara tahunan. Dari Rp 1,22 triliun menjadi 1,94 triliun. Sementara itu dari segi geografis masyarakat Nusa Tenggara Barat, NTB menjadi penyumbang terbesar kredit macet pinjol TWP 90 dengan nilai mencapai 6,74%. Adapun Banten dan Jawa Barat menyusul dengan perolehan TWP 90 masing-masing 4,89% dan 4,14%. Ya, ini masih berita hangat ya, diupdate di 9 September. Sebagai informasi, TWP 90 adalah tingkat investasi oleh debitur di atas 90 hari setelah jatuh tempo. Adapun standar wajar TWP 90 di atas di Indonesia ditetapkan maksimal 5%. Maksimalnya itu ya. Ternyata kenyataannya ini ada yang hingga 10% ya. Untuk masing-masing perusahaan pinjol, dengan kata lain makin besar TWP 90-nya maka semakin banyak kredit macet di perusahaan tersebut. Ya, di sini ada koin P2P 9%, pinjam modal 5,65%, cash cepat 7,5%, fintech 12,96%, terus IQ 33%, modal nasional 6,34%, Tanifan 63,93%, Igrow 46%, Indosaku 12%, Jembatan Emas 9%, Vindaya 6,64%. Ini ya sebagai bukti banyak masyarakat Indonesia yang gagal bayar ya, galbay nasional. Dengan cara ini pinjol akan bangkrut sendiri karena mereka tidak mendapatkan bunga dan denda ya dari debitur. Apalagi debitur yang tidak membayar sama sekali ya. Jangankan bunga dan denda yang mereka dapatkan, pokoknya saja mereka tidak bisa dapatkan. Jadi di sini tergantung dari perusahaan pinjol. Jika perusahaan pinjol masih ingin beroperasi, mereka harus membayar hutang-hutang pinjol. Tapi tidak semuanya ya, tidak semua debitur yang mendapatkan klaim istilahnya hutangnya itu dilunaskan. Cukup pengguna yang terpilih saja beberapa gitu ya. Semoga kalian mendapatkan keuntungan ya, nanti hutangnya dilunasi pinjol. Makanya ada dari beberapa teman kita yang gagal bayar pinjol seperti Dana Bijak, EasyCash, Akulaku, terus dari Shopee juga ya. Mereka memberitahukan ke saya bahwa sliknya bersih, itu bertanda bahwa hutangnya dilunaskan, dibayar ya. Karena apa? Karena pinjol ini harus mencapai tingkat TWP-nya itu sudah 5% ya, di atas 5%. Jadi mereka harus memenuhi ekuitas yang sudah ditentukan OJK 2,5 miliar. Jika mereka tidak memenuhi, mereka akan diberi sanksi. Oleh karena itu mereka harus mau nggak mau melunasi utang-utang debitur yang ada ya, untuk mencapai 2,5 miliar itu. Jadi teman-teman butuh waktu, butuh kesabaran ya. Jika memang belum bisa bayar saat ini ya udah biarin saja ya. Semoga nanti dengan seiring waktu sudah gagal bayar 1 tahun, 2 tahun ya, ternyata pinjolnya dilunasi. Tapi tetap cek ya secara berkala
bagaimana datanya di Slik OJK, apakah bersih atau tidak. Jadi kita jangan salah ya, jangan tertipu sama DC. Padahal hutang kita sudah dilunasi, sudah diasuransikan, ternyata DC masih menagih. Itu mereka hanya mencari seseran. Untuk lebih baiknya, pinjol kita sudah lunas atau tidak, diklaim asuransi atau tidak, kita harus cek Slik OJK saja, ya, untuk memastikan apakah pinjol kita dilunasin perusahaan pinjol atau tidak, gitu ya. Oke, itu saja yang saya informasikan. Tetap semangat menjalani aktivitas. Jangan respon, jangan gubris desi-desi yang melanggar aturan. Oke, sampai berjumpa di video berikutnya.